Sekelompok keluarga sedang mencari-cari barang di sebuah toko yang telah ditinggalkan. Terlihat mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Pertanyaannya, apakah satu keluarga ini mempunyai gangguan tunawicara? Ataukah mereka sudah bosan untuk berbicara? Kita saksikan saja filmnya. Inilah alur cerita film Tempat yang Sunyi. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok keluarga yang tengah berjalan kaki. Ayah mereka bernama Lee, ibunya Evelyn, dan anak mereka Markus, Regan, dan si anak bungsu yang malang, Beau. Beau, si anak yang masih polos, tidak sengaja membunyikan mainan yang membuat makhluk yang sensitif akan suara pun muncul, yang seketika menerkam si Beau malang tersebut. Di scene ini kita diperlihatkan bahwa jika masih ingin hidup, jangan bersuara atau menimbulkan suara. Scene pun berpindah di sebuah ladang jagung yang luas, di mana keluarga Lee dan Evelyn ini tinggal. Terlihat mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari mereka tanpa mengeluarkan suara. Di suatu malam, saat Markus dan Regan tengah bermain monopoli, tanpa sengaja Markus menyenggol lampu pelita yang tengah mereka gunakan dan menimbulkan suara. Tiba-tiba saja terdengar suara dari atas atap. Yang ternyata itu hanyalah suara hewan. Namun sebenarnya, jika mereka bersuara terlalu lama, maka makhluk tersebut sudah sangat dekat pada rumah mereka. Di suatu ketika, Lee akan pergi untuk memancing keributan, maksud saya memancing ikan, dan akan mengajak Markus pergi bersamanya. Regan yang terlihat kesal ingin mengikuti ayahnya untuk pergi. Namun ayahnya tidak setuju dan menyuruhnya untuk menjaga ibunya saja. Si Regan yang kesal pun menjadi semakin kesal dan pergi meninggalkan mereka dengan wajah kesalnya. Saat Lee dan Markus sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah, mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang sudah tua, di mana wanita dari pasangan itu terlihat telah tewas, yang disebabkan oleh makhluk tersebut. Dan suaminya yang frustasi pun dengan sengaja berteriak yang seketika membuat ia tewas karena serangan dari makhluk tersebut. Evelyn yang berada di rumah seorang diri dan sedang mengandung tiba-tiba pecah telur yang memaksa ia harus melahirkan seorang diri. Scene pun berganti saat Evelyn tengah turun ke ruang bawah tanah. Tanpa sengaja ia menginjak sebuah paku dan membuat bingkai foto yang ia pegang pun terjatuh. Di sini kalian bayangin sendiri aja lah ketegangannya. Mana sudah mau melahirkan, menginjak paku, ada pula makhluk psikopat pemburu suara yang datang menghampirinya. Ketegangan pun semakin menjadi saat makhluk tersebut sudah masuk ke dalam rumah mereka. Evelyn berusaha untuk tetap tenang. Lee dan Markus yang telah sampai langsung menyadari keberadaan makhluk tersebut. Dan Lee pun menyuruh Markus untuk membuat suara yang keras agar makhluk tersebut teralihkan. Singkat cerita pun Evelyn telah berhasil melahirkan anaknya. Namun masalah lain pun muncul, di mana Markus yang akan pulang ke rumahnya dikejar oleh makhluk tersebut. Regan pun yang juga telah menyadari keluarganya dalam bahaya pun pulang. Di tengah perjalanannya langkah terhenti karena alat bantu pendengaran yang ia gunakan berbunyi dan menyakiti telinganya.
yang tanpa ia sadari makhluk tersebut berada di belakangnya. Namun makhluk tersebut ikut kesakitan saat mendengar suara dari alat bantu tersebut dan kemudian berlalu pergi. Regan pun kembali berjalan dan kemudian bertemu dengan Markus yang sedang ketakutan. Scene pun kembali berganti. Terlihat sebuah pipa telah bocor dan mengakibatkan banjir di ruang bawah tanah, tempat Evelyn dan anaknya bersembunyi. Tiba-tiba makhluk tersebut muncul dan dengan tenang Evelyn pun bersembunyi. Regan dan Markus yang tengah berdebat tentang ayah mereka yang tidak akan datang untuk menjemput. Tiba-tiba saja si Markus tanpa sengaja terjatuh ke dalam ruang penyimpanan jagung tersebut, yang secara otomatis mengarahkan makhluk tersebut mendatangi mereka. Namun sekali lagi, alat bantu pendengaran kembali menyelamatkan mereka. Saat telah berhasil keluar, Regan dan Markus pun bertemu ayah mereka. Tiba-tiba, makhluk itu kembali muncul, dan Lee pun berusaha melawan makhluk tersebut, yang membuatnya terbunuh. Bagian scene ini adalah yang paling sedih, di mana terlihat pengorbanan seorang ayah untuk melindungi anak-anaknya. Maka dari itu, sayangi orang tua kalian, karena orang tua sanggup berkorban untuk anaknya, tapi anak belum tentu sanggup berkorban untuk orang tuanya. Oke, lanjut. Setelah Regan dan Markus sampai ke rumah, mereka pun langsung menuju ruang bawah tanah. Regan yang baru pertama kali ke ruang itu kembali bersedih saat melihat pekerjaan ayahnya yang dia lakukan selama ini. Regan mengira bahwa ayahnya tidak memperdulikannya. Tak berselang lama, makhluk tersebut kembali muncul. Regan yang terlihat sedang berpikir mencoba mencari tahu kelemahannya dan kembali mengingatnya. Tanpa berpikir panjang, Regan pun mencoba mengaktifkan alat bantu pendengarannya, dan alhasil makhluk itu pun tumbang. Saat Regan telah mematikan suara alat bantu tersebut, dan makhluk itu pun kembali bangkit. Dengan sigap, Evelyn langsung saja menembaknya menggunakan shotgun, dan seketika makhluk itu pun tewas. Karena suara tembakan yang dilontarkan Evelyn, makhluk-makhluk yang lain pun kembali berdatangan. Lalu Regan yang telah siap dengan alat bantu pendengaran dan Evelyn dengan mata dan senyuman psikopatnya siap membantai para makhluk tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membuat penasaran. Itulah alur cerita film A Quiet Place. Jika suka dengan alur cerita film yang saya bawakan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.